posting soal diri saya pribadi atau jalan-jalan, foto selfie atau foto sama kawan-kawan itu bisa menjangkau lebih dari 5.000 orang. Tapi ketika posting soal produk justru bakal menurun drastis. Untuk mencapai 1.000 orang saja kesulitan. Nah, saya bakal bagi tips atas kendala yang sudah saya hadapi tersebut, bagaimana agar saya bisa menjangkau orang lebih banyak dan orang lebih tertarik untuk melihat konten yang saya posting di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Zahir Official. Untuk kamu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, karena insya Allah channel ini bakal terus berbagi tentang pengetahuan positif, edukasi yang insya Allah bisa bermanfaat buat kamu. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas soal strategi berjualan di Instagram khususnya untuk kamu yang pemula. Nah, teman-teman sekalian, silahkan tonton terus sampai habis, jangan skip, karena saya akan memberikan tips dan strategi untuk berjualan di Instagram. Sebelum itu saya mau cerita dulu. Jadi teman-teman sekalian, saya mulai berjualan di Instagram sejak tahun 2019. Saat itu saya masih berkuliah dan saya sedikit menemui kendala saat itu. Saat saya berjualan, apalagi memposting produk di Instagram, pasti akan menjangkau orang yang sangat sedikit. Tapi ketika saya memposting soal lifestyle tentang kehidupan saya pribadi, bakal banyak jangkauannya. Biasanya nih, kalau saya posting soal diri saya pribadi atau jalan-jalan, foto selfie atau foto sama kawan-kawan, itu bisa menjangkau lebih dari 5.000 orang. Tapi ketika posting soal produk justru bakal menurun drastis. Untuk mencapai 1.000 orang saja kesulitan. Nah, saya bakal bagi tips atas kendala yang sudah saya hadapi tersebut, bagaimana agar saya bisa menjangkau orang lebih banyak dan orang lebih tertarik untuk melihat konten yang saya posting di Instagram. Tips yang pertama untuk kamu pemula yang mau berjualan di Instagram ialah silahkan teman-teman rubah dulu mode akun setelan pribadi di Instagram teman-teman, rubah ke mode bisnis profesional. Kalau akun teman-teman masih mode pribadi, silahkan dirubah dulu, silahkan klik di settingan, kemudian klik akun dan rubah ke mode bisnis. Karena dengan mode bisnis ini teman-teman bisa melihat insight dari postingan ataupun konten yang teman-teman kirimkan. Teman-teman bisa melihat berapa banyak orang yang dijangkau, kemudian bisa melihat siapa saja yang meneruskan postingan teman-teman, kemudian bisa melihat siapa saja yang menyimpan, kemudian konten yang sudah diposting, berapa banyak orang yang berkunjung ke profile Instagram kita atas postingan yang baru saja kita posting, semua bisa kita lihat. Jadi kalau yang masih pakai mode pribadi, itu silahkan dirubah ke mode bisnis. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, jangan pernah mencoba melawan algoritma. Saya kasih tahu dulu tentang apa algoritma. Kalau di Instagram, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ketika teman-teman memposting tentang pribadi, tentang lifestyle, tentang hobi, itu bakal seneng, algoritma Instagram bakal seneng karena kita bakal berkomunikasi dengan banyak orang. Tapi ketika teman-teman memposting produk, seandainya bisnis kuliner, teman-teman langsung posting makanan, nah itu bakal turun drastis karena algoritma Instagram tidak menyukai hal itu. Nah, sekarang saya kasih saran, jangan pernah melawan algoritma Instagram. Kita bagaimana caranya tetap berjualan di Instagram tapi dengan main cantik atau main rapi. Nah, gimana caranya agar kita bisa main cantik dan main rapi? Makanya jangan di skip, silahkan tonton sampai habis. Kemudian tips yang ketiga, apabila kita ingin berjualan di Instagram adalah silahkan teman-teman kreativitas bagaimana caranya konten yang disajikan, jualan yang disajikan itu adalah bentuk cerita ataupun bentuk edukasi. Nah, kita tahu bagaimana brand-brand yang sudah kuat ceritanya itu bakal mudah diingat oleh publik ataupun oleh market. Coba kita lihat Eiger. Nah, mungkin nih teman-teman saya, subscriber saya, para pemuda pasti nggak akan asing dengan Eiger. Gimana cerita yang dibangun oleh brand Eiger? Brand Eiger merupakan brand yang ternama di Indonesia, brand fashion, alat-alat, biasanya menjual alat-alat outdoor, tas, kemudian baju, dan lain-lain. Nah, cerita yang kuat dibangun oleh owner Eiger adalah tentang kisah hidupnya dan tentang cara dia memilih nama brand Eiger. Mereka angkat. Kemudian sampai saat ini kita semua
ketika berbicara tentang Eiger semuanya bakal tahu. Ternyata mereka memang sudah fondasinya mengangkat brand dengan sebuah cerita yang inspiratif. Nah, siapa pendiri Eiger? Kita tahu bahwasanya itu adalah seseorang orang yang sederhana, sempat kemudian membangun bisnisnya di Bandung yang berawal dari 2 alat jahit. Beliau itu merupakan 6 bersaudara dan kebetulan beliau anak bungsu dan satu-satunya pria. Nah, hal itulah yang membuat dia ingin berjuang bersama keluarga membangun sebuah brand Eiger. Nama Eiger merupakan nama salah satu gunung terkenal yang ada di Swiss. Nah, itu yang cerita yang sering kita dengar tentang brand Eiger. Kemudian ada lagi brand kuliner, brand makanan kita juga sangat tahu dan familiar ceritanya, itulah KFC. Nah, pasti kalau saya bilang KFC, teman-teman tahu kan cerita di balik brand KFC. Ada seorang kakek-kakek yang walaupun di usia tua tapi bisa sukses membangun sebuah perusahaan makanan terbesar dunia. Kalau kita ngomong tentang makanan ayam terenak, apa sih sekarang yang teman-teman pikirkan? Pasti bakal terlintas KFC. Contoh produk-produk yang membangun brandnya dengan kuat dengan sebuah cerita. Nah, sekarang silahkan teman-teman cari dan boleh teman-teman ceritakan melalui konten bagaimana awal teman-teman membangun bisnis dan apa alasannya bisnis teman-teman itu harus mampir dan bersaing di market. Nah, silahkan ceritakan secara real, secara sederhana, secara apa adanya, tapi bisa membuat orang tertarik. Silakan teman-teman ceritakan. Teman-teman jangan khawatir karena kita semua manusia itu unik. Asalkan kita jujur apa yang kita sampaikan, insya Allah itu bakal membawa dampak yang positif bagi brand teman-teman. Saya yakin itu. Kemudian teman-teman, strategi yang keempat yang tak kalah penting adalah saat kita ingin mengupload konten ataupun mengenalkan sebuah produk, selain bercerita dan mengedukasi, bagaimana caranya saat orang men-scroll Instagram mereka di beranda, ketika melihat konten yang teman-teman upload, mereka langsung stop. Nah, strategi ini sering dilakukan oleh para YouTuber. Kalau di YouTube itu ada namanya thumbnail. Kemudian kalau di koran itu ada namanya headline. Nah, silakan teman-teman belajar gimana caranya orang bisa stop saat melihat postingan teman-teman. Kalau teman-teman memposting soal produk, maka itu bakal membuat orang langsung men-scrollnya, menghiraukan postingan teman-teman. Kecuali kalau brand teman-teman sudah dikenal seperti Eiger. Apapun yang Eiger posting, pasti bakal membuat orang stop, membuat mata audiens stop di postingan yang Eiger posting. Tapi saat ini kita berbicara siapa kita, brand yang kita posting pun tidak dikenal orang. Makanya sangat penting strategi yang keempat, buatlah bagaimana caranya konten ataupun postingan yang teman-teman posting itu membuat mata dari audiens yang melihat di beranda Instagramnya itu menjadi stop. Kemudian strategi yang terakhir, yang kelima, teman-teman sekalian, silahkan maksimalkan dan optimalkan semua tools yang disediakan oleh Instagram. Silakan teman-teman posting di story, posting di reels, posting di feed, kemudian manfaatkan juga live streaming atau siaran langsung di Instagram. Silakan teman-teman lakukan semua itu. Hiduplah dengan aktif di Instagram yang teman-teman lakukan untuk bisnis, agar orang percaya bahwa bisnis yang teman-teman bangun itu adalah real, ada orangnya, bukan bisnis ataupun akun bodong, akun-akun penipu. Silahkan teman-teman pasarkan proses sedang mempacking barang atau proses membuat produk, proses pengiriman. Silahkan teman-teman dokumentasikan, boleh melalui story ataupun lain-lain. Silahkan aktiflah dan jadilah diri sendiri agar orang-orang percaya bahwasanya akun yang teman-teman bangun itu adalah akun yang nyata, akun yang bisa dipercaya, sehingga membuat calon customer itu trust dan yakin apabila memberi produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, itu saja 5 tips yang saya bisa berikan tentang strategi berjualan di Instagram, khususnya kamu pemula. Dan kalau menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar saya selalu semangat untuk memposting video-video selanjutnya. Itu saja video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!